Selamat datang di materi pendekatan manajemen sumber daya manusia. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran manajemen sumber daya manusia. Pada materi kali ini, kita akan membahas 9 pendekatan dalam MSDM, mulai dari pendekatan yang paling klasik hingga yang paling modern. Yuk kita mulai. 1. Pendekatan klasik. Pendekatan pertama adalah pendekatan klasik atau traditional approach. Pendekatan ini berfokus pada struktur organisasi yang formal, pembagian tugas yang jelas, dan efisiensi kerja. Fokusnya adalah efisiensi dan produktivitas. Prosesnya meliputi rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan pemberian imbalan berbasis pencapaian. Metodenya menggunakan pengawasan ketat dan sistem insentif untuk mendorong kinerja. Keunggulannya, operasional lebih terstruktur, kinerja karyawan mudah dipantau, dan manajemen memiliki kontrol yang jelas. Namun tantangannya, pendekatan ini kurang fleksibel, kurang memperhatikan kebutuhan emosional karyawan, dan bisa membuat motivasi kerja menurun. 2. Pendekatan perilaku. Pendekatan kedua adalah pendekatan perilaku atau behavioral approach. Berbeda dari pendekatan klasik, pendekatan ini memperhatikan aspek psikologis, sosial, dan perilaku individu di dalam organisasi. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan kerja yang mendukung karyawan untuk berkembang secara optimal. Fokusnya adalah motivasi, kebutuhan, dan kepuasan karyawan. Pendekatan ini didasari oleh dua teori besar. Pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow, yang menyusun kebutuhan manusia dari yang paling dasar, fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, hingga yang tertinggi yaitu aktualisasi diri. Kedua, teori dua faktor Herzberg, yang membedakan antara faktor motivator seperti pencapaian dan tanggung jawab dengan faktor higiene seperti gaji dan kondisi kerja. Keunggulannya, meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, dan mengurangi pergantian karyawan. Tantangannya, setiap karyawan punya kebutuhan berbeda, sehingga implementasinya bisa kompleks. 3. Pendekatan sistem. Pendekatan ketiga adalah pendekatan sistem atau systems approach. Pendekatan ini memandang MSDM sebagai bagian dari sistem yang lebih besar dan berfokus pada interaksi antar bagian dalam organisasi. Fokusnya adalah efektivitas sistem secara keseluruhan. Prosesnya mencakup perencanaan jangka panjang yang terintegrasi dan pemantauan lingkungan internal maupun eksternal. Keunggulannya, bersifat holistik, fleksibel terhadap perubahan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan melalui umpan balik. Tantangannya, pengelolaannya lebih kompleks, membutuhkan sumber daya yang lebih besar, dan tidak semua bagian organisasi siap beradaptasi dengan perubahan. 4. Pendekatan kontingensi. Pendekatan keempat adalah pendekatan kontingensi atau contingency approach. Inti dari pendekatan ini adalah tidak ada satu metode tunggal yang cocok untuk semua situasi. Kebijakan MSDM harus disesuaikan dengan kondisi spesifik organisasi. Fokusnya adalah fleksibilitas dan adaptasi terhadap situasi yang berubah. Metodenya menyesuaikan sistem SDM berdasarkan karakteristik dan kebutuhan unik organisasi. Keunggulannya, lebih realistis, fleksibel, dan sesuai dengan lingkungan yang dinamis. Tantangannya, membutuhkan pemahaman mendalam tentang berbagai faktor situasional, dan penyesuaiannya bisa memakan waktu dan sumber daya yang besar. 5. Pendekatan strategis. Pendekatan kelima adalah pendekatan strategis atau strategic approach. Pendekatan ini menempatkan SDM sebagai bagian inti dari strategi bisnis jangka panjang perusahaan. Fokusnya adalah integrasi SDM dalam perencanaan strategis organisasi. Metodenya menggunakan analisis S2UOT untuk memahami posisi SDM dan mengembangkan strategi yang mendukung tujuan bisnis. Keunggulannya, menciptakan sinergi antara SDM dan strategi bisnis, meningkatkan keunggulan kompetitif, dan membuat organisasi lebih responsif terhadap perubahan.
Tantangannya, implementasinya kompleks, memerlukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus, serta sangat bergantung pada keterlibatan aktif manajer senior. 6. Pendekatan berbasis kompetensi. Pendekatan keenam adalah pendekatan berbasis kompetensi atau competency-based approach. Pendekatan ini menekankan pentingnya kompetensi karyawan, yaitu keterampilan, pengetahuan, dan perilaku dalam mendukung strategi bisnis. Prosesnya mencakup rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan yang semuanya berbasis pada kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Keunggulannya, meningkatkan kinerja organisasi, penempatan karyawan lebih tepat sasaran, pengembangan lebih terarah, dan dapat mengurangi turnover. Tantangannya, implementasi yang kompleks, memerlukan perubahan budaya organisasi, dan sulit menentukan kompetensi yang tepat. 7. Pendekatan berbasis nilai. Pendekatan ketujuh adalah pendekatan berbasis nilai atau value-based approach. Pendekatan ini menekankan kesesuaian antara nilai-nilai pribadi karyawan dengan nilai-nilai organisasi. Fokusnya adalah keselarasan nilai pribadi dan budaya organisasi. Prosesnya mencakup rekrutmen berbasis keselarasan nilai dan pemberian penghargaan berdasarkan kontribusi terhadap nilai-nilai perusahaan. Keunggulannya, meningkatkan keterlibatan karyawan, memperkuat budaya organisasi, meningkatkan reputasi perusahaan, dan mengurangi konflik di tempat kerja. Tantangannya, nilai sulit diukur secara objektif, bisa ada resistensi terhadap perubahan, dan konsistensi penerapan nilai menjadi tantangan tersendiri. 8. Pendekatan inovatif. Pendekatan ke-8 adalah pendekatan inovatif atau innovative approach. Pendekatan ini berfokus pada penciptaan cara-cara baru dalam mengelola SDM dengan memanfaatkan teknologi dan metode terkini. Metodenya menggunakan sistem manajemen SDM berbasis teknologi seperti perangkat lunak HRIS, serta memanfaatkan tren global dalam pengelolaan SDM. Keunggulannya, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mendorong kreativitas karyawan, meningkatkan retensi, dan membuat organisasi lebih siap menghadapi tantangan. Tantangannya, sering ada resistensi terhadap perubahan, biaya implementasi yang tinggi, dan dibutuhkan keterampilan serta kompetensi khusus. 9. Pendekatan integratif. Pendekatan terakhir, yang ke-9, adalah pendekatan integratif atau integrated approach. Pendekatan ini menggabungkan berbagai pendekatan yang sudah kita bahas tadi dan menyeimbangkannya sesuai kebutuhan organisasi. Fokusnya adalah integrasi seluruh aspek pengelolaan SDM. Metodenya adalah kolaborasi antara kebijakan pengembangan SDM dengan tujuan strategis, diselaraskan dengan kondisi pasar dan budaya organisasi. Keunggulannya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mendorong komitmen karyawan, mempercepat pencapaian tujuan bisnis, dan fleksibel menghadapi perubahan tantangannya. Implementasinya paling kompleks di antara semua pendekatan, membutuhkan sumber daya yang signifikan, dan memerlukan perubahan budaya yang menyeluruh. Nah, itulah 9 pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia. Setiap pendekatan punya keunggulan dan tantangannya masing-masing. Kesimpulannya, setiap pendekatan memiliki fokus, proses, dan metode yang berbeda-beda, sehingga tidak ada satu pendekatan yang paling sempurna karena masing-masing memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, organisasi yang efektif adalah organisasi yang mampu memilih dan mengombinasikan pendekatan yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Dengan memahami berbagai pendekatan ini, diharapkan kita dapat mengelola sumber daya manusia secara lebih bijak, fleksibel, dan strategis. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya.